diletakkan di depan restoran atau toko itu untuk menolak bala atau energi jahat yang akan masuk ke restoran atau pertokoan tersebut. Hai Good Mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke Good Mood, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian buat diskusi tentang garam. Nah, kalau misalnya aku bilang kata-kata garam nih, apa yang akan kalian ingat, kalian pikirkan? Pasti kan makanan, masakan, terus dapur gitu kan. Kalau di Jepang itu beda lagi nih Good Mood. Garam itu nggak cuman digunakan untuk bumbu masak aja. Ada hal lain yang bisa digunakan nih oleh garam. Apa ya kira-kira? Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah Good Mood, dalam bahasa Jepang garam itu disebut shio. Nah menurut ajaran Shinto, garam ini sering dilibatkan untuk ritual penyucian di Jepang. Jadi nggak cuma sebagai alat atau bumbu masak di dapur aja. Oke, kegunaan garam pertama di Jepang adalah untuk shio mawashi. Shio itu artinya garam dan mawashu atau mawashi itu artinya untuk memutar. Jadi shio mawashi ini adalah salah satu kegunaan garam yang paling umum ada di Jepang. Nah, di sini biasanya penggulat sumo itu akan mengambil segenggam garam dan akan menaburkan garam tersebut di arena pertandingan sumo itu atau gelanggang sumo. Nah, hal ini dilakukan sebelum mereka bertanding. Ritual ini biasanya dilakukan untuk menyucikan arena sumo itu sebelum mereka melakukan permainan sumo. Jadi ya sebelum mereka terjun untuk bertanding itu arenanya harus disucikan terlebih dahulu dengan ritual pelemparan garam tersebut. Itu oleh para sumonya sendiri ya. Kegunaan garam yang kedua itu adalah mori jio. Nah, mori itu artinya tumpukan, sedangkan jio itu diambil dari kata-kata shio yang tadi artinya garam, dimana ketika kata-kata shio itu digabung dengan mori, itu menjadi jio. Jadinya mori jio atau tumpukan garam. Nah, kalau misalnya kalian nih lagi main ke Jepang, terus kalian ingin berkunjung ke restoran atau pertokoan yang terkenal di Jepang, itu kalian pasti akan menemukan seguntukan atau setumpuk garam di depan restoran atau pertokoan tersebut. Nah, seguntukan garam ini dipercaya untuk diletakkan di depan restoran atau toko itu untuk menolak bala atau energi jahat yang akan masuk ke restoran atau pertokoan tersebut. Nah, selain itu, gundukan garam ini juga dipercaya untuk menyucikan pelanggan atau pengunjung yang ingin masuk ke restoran atau pertokoan tersebut. Nah, ada juga beberapa orang yang percaya kalau gundukan garam ini itu adalah sesaji atau untuk persembahan dewa-dewi, kayak gitu. Jadi ya, kayak untuk menolaklah hal-hal buruk yang ingin masuk ke restoran atau pertokoan tersebut. Kegunaan garam yang ketiga adalah jichinsai. Nah, jichinsai ini merupakan ritual yang dilakukan oleh pendeta Shinto untuk sebelum kalian membuat rumah atau gedung di Jepang. Jadi kalau misalnya sebelum membuat rumah atau gedung itu kan tanahnya masih tanah kosong tuh, lapang. Nah, disitulah pendeta Shinto akan menaburkan garam di seluruh tanah. Itu fungsinya untuk meminta izin kepada dewa-dewi yang ada di bumi. Jadi kayak kalian itu minta izin sama penghuni di tanah itu kalau kalian akan membuat rumah atau gedung. Nah, kalau misalnya rumah dan gedung yang kalian buat itu sudah selesai, nanti pendeta Shinto itu juga akan menaburkan garam di depan pintu rumah atau gedung tersebut. Hal ini dilakukan untuk menolak bala dan juga energi jahat yang ingin masuk ke dalam rumah atau gedung yang baru kita buat. Hal ini juga dilakukan oleh si pendeta Shinto tersebut. Jadi hampir sama kayak yang di restoran tadi, yaitu untuk menolak bala dan energi jahat. Segitu berpengaruhnya garam untuk ritual penyucian di Jepang. Nah, gimana nih menurut kalian Good Mood? Mungkin kalian ada yang tahu di negara lain, mungkin garam juga fungsinya nggak cuma dipakai buat masak, tapi bisa digunakan untuk hal lain. Kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Jadi, terima kasih telah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!